Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang KB. Kali ini saya akan menyampaikan pengantar mata kuliah alat kontrasepsi. Nanti materi ini bisa menjadi bahan diskusi kita. Gini, topiknya kali ini alat kontrasepsi. Oke, bisa dilihat ya di sini slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Yang pertama adalah pengertian kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra artinya mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi artinya pembuahan. Dengan demikian, kontrasepsi berarti mencegah pembuahan sel telur oleh spermatozoa sehingga tidak terjadi kehamilan. Cara kerja kontrasepsi pada prinsipnya adalah meniadakan pertemuan antara sel telur atau ovum dengan sel sperma. Ada 3 cara. Yang pertama, menekan keluarnya sel telur atau ovum. Nah, kalau ditekan tidak keluar, tidak ada ovum yang matang, kan tidak ada pembuahan, kalaupun ada sperma yang masuk. Yang kedua, menghalangi masuknya sperma ke dalam alat kelamin wanita sampai mencapai ovum. Nah, di sini ovum tidak ditekan. Nah, ovum bisa keluar, sudah matang, namun dihalangi bertemu dengan sperma. Nah, sehingga antara ovum dan sperma tidak ketemu, sehingga tidak terjadi pembuahan. Yang ketiga adalah mencegah nidasi. Nidasi adalah bertanamnya hasil pembuahan. Jadi, kalau yang pertama tadi kan sel telur ditekan. Nah, ini sel telur tidak ditekan sehingga ovum matang. Setelah matang, yang B ini akan bertemu dengan sperma. Nah, ini sudah bertemu antara ovum dan sperma. Sudah terjadi pembuahan. Namun yang ketiga adalah mencegah terjadinya nidasi. Jadi, biar tidak ada proses menempelnya hasil pembuahan ke dalam dinding rahim. Ya, berikutnya. Nah, kita lanjut ke alat kontrasepsi. Secara umum, syarat alat kontrasepsi itu ada 5. Yang pertama, aman. Artinya tidak akan menimbulkan komplikasi yang berat jika digunakan. Yang B, berdaya guna atau bermanfaat. Artinya jika digunakan sesuai dengan aturan akan dapat mencegah kehamilan. Yang ketiga, dapat diterima hanya oleh penggunanya saja, melainkan juga oleh lingkungan budaya di masyarakat. Yang keempat, tentunya harganya terjangkau oleh masyarakat. Dan yang kelima, bila menggunakan alat kontrasepsi tersebut dihentikan penggunaannya akan segera kembali kesuburannya, kecuali untuk kontrasepsi yang permanen. Nah, kontrasepsi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu kontrasepsi yang bersifat permanen selamanya dan yang bersifat non-permanen. Ini tidak permanen atau sementara. Ini ada 2 berdasarkan fungsinya. Lanjut, kita akan ke kontrasepsi permanen itu ada 2, pada wanita dan pada pria. Kalau pada wanita namanya tubektomi, sedangkan pada pria namanya vasektomi. Tubektomi ini nanti yang diikat atau dipotong itu di saluran tubanya, sedangkan pada pria yang diikat atau dipotong itu vas deferensnya. Lanjut, di sini kita ke tubektomi atau sterilisasi pada wanita. Nah, ini adalah tindakan
pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut nanti tidak akan mendapatkan keturunan lagi karena ovum kan dihambat, tidak bisa nanti bertemu dengan sperma. Nah, kalau pada wanita tadi namanya tubektomi, kalau pada laki-laki namanya vasektomi. Dengan demikian, jika salah satu pasangan telah mengalami sterilisasi, maka tidak diperlukan lagi alat-alat kontrasepsi yang konvensional. Nah, yang kedua, eh, perlu diperhatikan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan sterilisasi adalah kesukarelaan dari akseptor. Nah, sterilisasi sebaiknya tidak dilakukan pada wanita yang belum atau tidak menikah, pasangan yang tidak harmonis, atau hubungan perkawinan yang sewaktu-waktu terancam perceraian, dan pasangan yang masih ragu. Kenapa? Karena wanita yang belum atau tidak menikah, kalau sudah disteril nanti kalau menikah, kalau ingin punya anak kan jadi nggak bisa. Sedangkan pasangan yang tidak harmonis atau hubungan perkawinan yang terancam perceraian itu nanti kalau sudah di steril, misalkan menikah lagi dengan orang lain, itu kan nanti jadi tidak punya anak. Atau pasangan yang masih ragu, misalkan anaknya sudah 4, tapi perempuan semua, itu kan masih ragu, sehingga mungkin orang tersebut masih kepingin mempunyai anak dengan jenis kelamin yang lain. Sehingga kalau kondisi seperti ini masih ragu, sebaiknya tidak dilakukan sterilisasi. Nah, eh, keputusan untuk sterilisasi jika jumlah anak dan usia istri. Jadi mempertimbangkan jumlah anak yang sudah dimiliki dan usia istri. Misalkan untuk usia istri 25 sampai 30 tahun, ini ya jangan dulu, atau jumlah anak yang hidup harus 3 atau lebih. Kalau masih punya anak 2 ya jangan disteril. Nah, lanjut. Ini gambar tubektomi. Ini saluran tubanya ada 2 pada wanita. Ini di sini bisa dilakukan pengikatan atau pemutusan. Ini tubektomi pada wanita. Nah, sedangkan kalau vasektomi itu pemotongan pada saluran vas deferens dan terkadang hanya mengikat vas deferens saja. Tujuannya sama agar sperma tidak sampai ke ureter sehingga sperma tidak dapat dikeluarkan dan akhirnya sperma akan diserap kembali atau direabsorpsi oleh sel-sel tubuh. Nah, seseorang yang dilakukan vasektomi, orang tersebut masih bisa mengeluarkan cairan sperma, tapi tidak ada isi spermanya. Cairan tersebut berasal dari kelenjar prostat. Oke, lanjut. Ini gambar vas deferens. Ini ada 2. Ini dipotong, diikat masing-masing sehingga produk sperma dari testis tidak bisa masuk ke ureter nantinya. Oke, berikutnya kontrasepsi non permanen atau tidak tetap. Nah, ini metode tanpa menggunakan alat bantu. Ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, metode LAM atau laktasional amenorrhea method, atau dengan cara pemberian ASI terus-menerus, ASI eksklusif tanpa diselani dengan tambahan makanan lain pada bayi. Yang berikutnya adalah pantang berkala atau sistem kalender. Yang ketiga adalah coitus interruptus atau senggama terputus. Metode LAM ini adalah cara KB melalui menyusui eksklusif. Jadi menyusui bayi ini tidak hanya sampai 4 bulan ya, tapi sampai 6 bulan tanpa memberikan
makanan tambahan. Seorang wanita menyusui dikatakan menggunakan metode LAM bila yang pertama, menyusui secara penuh atau bayinya tidak mendapat makanan tambahan. Ibu sering memberikan ASI siang dan malam dan belum mendapatkan haid dan bayinya belum umur 6 bulan. Itu tadi seorang wanita dikatakan menggunakan metode LAM ada 4 ciri-cirinya. Ya, yang pertama saya ulangi lagi, menyusui secara penuh atau bayinya tidak mendapatkan makanan tambahan, ibu sering memberikan ASI siang dan malam, belum mendapatkan haid dan bayinya belum berumur 6 bulan. Oke, berikutnya keuntungan dan kerugian metode LAM. Keuntungan yang didapat yang murah, tidak perlu repot-repot datang ke tenaga kesehatan, tidak mengganggu hubungan seksual, dan tidak mengganggu produksi ASI. Sedangkan kerugiannya yang mungkin atau resikonya, ini tidak bisa digunakan bila bekerja. Seorang wanita itu bekerja yang berpisah dengan bayinya lebih dari 6 jam. Dan metode LAM ini tidak bisa mencegah dari PMS atau penyakit menular seksual. Nah, yang berikutnya lanjut ada metode pantang berkala atau sistem kalender. Nah, cara ini dilakukan dengan tidak melakukan hubungan intim pada suami istri pada masa subur. Ini angka kegagalannya sangat tinggi. Nah, cara ini kurang dianjurkan karena suka dilaksanakan dan membutuhkan waktu lama untuk tidak melakukan hubungan seksual. Selain itu, kadang juga istri kurang terampil dalam menghitung siklus haidnya setiap bulan, sehingga meleset, sehingga angka kegagalannya sangat tinggi. Dan ini jarang digunakan, tapi justru metode menghitung angka kesuburan itu bukan untuk menghindari kehamilan, tapi justru seringnya digunakan agar seseorang itu mempunyai anak. Nah, yang ketiga yaitu coitus interruptus. Apa itu coitus interruptus? Yaitu senggama terputus atau dalam artian penis dikeluarkan dari vagina sesaat sebelum cairan sperma keluar atau ejakulasi terjadi. Dengan cara ini diharapkan cairan sperma tidak akan masuk ke dalam rahim serta meminimalkan kemungkinan bertemunya sperma dengan sel telur yang dapat mengakibatkan terjadinya pembuahan. Nah, berikutnya keuntungan dan kerugian coitus interruptus. Yang pertama, keuntungannya tentunya murah, tidak perlu repot-repot datang ke tenaga kesehatan, bisa digunakan oleh ibu yang mempunyai tekanan darah tinggi. Sedangkan kerugiannya yaitu faktor kegagalannya cukup tinggi jika pasangan tidak bisa bekerja sama dengan baik. Nah, berikutnya yang kontrasepsi menggunakan alat bantu. Nah, di sini memakai alat yang menghalangi terjadinya ovulasi dengan pemakaian hormon, yaitu ada pil KB, susuk atau implan, dan yang ketiga suntikan. Nah, sedangkan memakai alat yang bertujuan untuk menghalangi fertilisasi sperma dan ovum atau menghalangi penempelan embrio, ini ada 4, yaitu IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, atau disebut spiral juga. Yang kedua, jeli, tablet, busa, dan spon. Ini jenisnya spermatisid, mematikan sperma. Yang ketiga adalah vagina diafragma atau cup cervix, ini cervical cup. Dan yang keempat adalah kondom. Nah, pil KB jenis pil dan pengertiannya di sini ada mini pil dan pil kombinasi. Mini pil adalah alat kontrasepsi jenis pil yang hanya mengandung hormon progesteron. Pil ini cocok untuk ibu menyusui. Sedangkan pil kombinasi yaitu alat
kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Ini kombinasi. Pil ini mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, sekitar 99% bila digunakan dengan tepat dan secara teratur. Nah, keuntungan dan kerugian pil KB, yang pertama keuntungannya tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan cepat kembali setelah tidak menggunakan pil, membuat menstruasi teratur, dan mengurangi kram atau sakit saat menstruasi. Sedangkan kerugiannya bisa menambah atau mengurangi berat badan, ibunya jadi gemuk, dan harus selalu mengingat-ingat minum pilnya karena ini jadwalnya harus tepat. Kalau biasanya pagi, ya sebaiknya pagi. Terus kalau biasanya mau tidur, ya rutin sebelum mau tidur. Ini biasanya ibu-ibu ini lupa. Nah, dan tidak bisa mencegah dari PMS, penyakit menular seksual. Nah, berikutnya efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan pil KB. Yang pertama adalah pendarahan di luar haid. Haidnya jadi lama, flek-flek panjang di luar siklus haid. Rasa mual, bercak hitam di pipi atau hiperpigmentasi, jerawat, penyakit jamur pada liang vagina atau kandidiasis, nyeri kepala, penambahan berat badan, amenorre, dan spotting. Nah, yang kedua susuk atau implan, alat kontrasepsi yang digunakan dengan cara pemasukan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan. Cara kerja susuk ya, yang pertama adalah mengentalkan lendir serviks, mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi dan akan menekan ovulasi atau pematangan ovum. Nah, ini jenis implan atau susuk, ini ada 3. Yang pertama Norplan, terdiri dari 6 batang dan lama kerja 5 tahun. Ada Implanon, terdiri dari 1 batang, lama kerja 3 tahun. Ada Indoplan dan jadinya terdiri dari 2 batang dengan lama kerja 3 tahun. Nah, keuntungan dan kerugian susuk atau implan. Yang pertama keuntungan, daya gunanya tinggi, terus perlindungan jangka panjang, kesuburan cepat kembali jika telah dilepas, dan tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Kerugiannya membutuhkan tindakan insisi. Ini bisa menimbulkan nyeri atau mungkin kalau tidak terawat lukanya bisa menyebabkan infeksi, tidak melindungi dari PMS dan tidak dapat menghentikan pemakaiannya sendiri, tidak bisa melepas sendiri. Memasang dan melepasnya harus datang ke tenaga kesehatan. Nah, efek samping yang ditimbulkan melalui gangguan siklus menstruasi, spotting, ekspulsi, lepas, infeksi pada daerah insisi. Nah, pemasangan susuk ini harus dimulai dengan pil atau suntik, jangan langsung ke susuk. Kalau pil atau suntik cocok, baru bisa dilanjutkan ke implan atau susuk. Berikutnya suntikan. Ini suntikan, ini hanya mengandung hormon progesteron yang diberikan setiap 3 bulan sekali atau 12 minggu sekali. Cara kerjanya mencegah pelepasan sel telur, mengentarkan lendir sehingga sperma sulit bertemu dengan sel telur. Kontraindikasi kontrasepsi suntik tidak diperbolehkan untuk wanita yang jadi suntik ini nggak boleh pada wanita yang menderita penyakit jantung, hipertensi, hepatitis, DM, paru-paru, dan kelainan darah. Nah, keuntungan dan kerugian efek samping suntikan. Keuntungannya, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI, cocok digunakan bagi pengguna yang pelupa. Ini biasa yang lupa minum pil tiap hari, ini suntik akan sangat membantu. Kerugiannya
kesuburannya lama untuk kembali, setelah dihentikan butuh waktu untuk bisa subur kembali, bisa menstruasi rutin kembali. Tidak melindungi dari PMS, tidak boleh digunakan untuk wanita perokok, menimbulkan kegemukan. Nah, efek samping yang ditimbulkan bisa amenore, yaitu tidak haid lagi, perdarahan yang mengganggu, hiperpigmentasi, sakit kepala, mual serta muntah, serta rambut rontok. Nah, yang berikutnya adalah IUD, intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau kadang disebut spiral. Nah, teknik kontrasepsi ini dilakukan dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim. Cara kerjanya menimbulkan reaksi peradangan lokal dalam endometrium, tabung uteri, sehingga menghambat terjadinya penempelan sel telur yang telah dibuai ke dinding rahim. IUD diduga juga menghambat motilitas tuba sehingga memaksa sperma berenang melawan arus. Nah, multilode AKDR ini terbuat dari plastik atau polietilen dengan dua tangan kiri dan kanan membentuk sayap yang fleksibel. Panjang dari ujung atas ke bawah 3,6 cm, batangannya diberi gulungan kawat tembaga, luas permukaan 250 mm kubik atau 375 mm kubik untuk menambah efektivitasnya. Gambar lebih lanjut bisa dilihat seperti ini. Ini gambarnya, ini ada sayapnya kanan kiri, ini ada talinya, benangnya, ini jenis-jenisnya juga. Ini tembaga, ini yang plastik, ini tembaga, ini benangnya. Nah, penggunaan pada rahim, ini posisinya seperti ini rahim, ini IUD-nya nanti dimasukkan posisinya seperti ini, harapannya nanti bisa mencegah bertemunya ovum dan sperma atau kalau sudah terjadi pembuahan diharapkan juga bisa mencegah nidasi. Nah, keuntungan dan kerugian IUD. Keuntungan yang pertama bisa digunakan untuk metode jangka panjang, bisa digunakan untuk klien yang mempunyai tekanan darah tinggi, tidak mengganggu produksi ASI. Sedangkan kerugiannya mengganggu hubungan seksual, harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang, melepas, dan mengontrol. Ini tidak bisa masang sendiri, biayanya mahal, dan tidak bisa mencegah dari PMS, penyakit menular seksual. Nah, efek samping IUD, efek samping yang ditimbulkan antara lain amenore, gangguan pada haid, spotting atau perdarahan bercak-bercak, nyeri atau kemungkinan kejang rahim atau uterin kram, kram pada uterus ya, keputihan dan infeksi dan perdarahan di luar siklus menstruasi. Kadang juga bisa menyebabkan keputihan yang banyak. Nah, ini jelly atau tablet atau busa. Ini bahan atau substansi yang dapat menonaktifkan sperma sebelum sperma masuk ke rongga rahim. Efek sampingnya bisa menyebabkan iritasi pada vagina oleh spermatisid. Nah, ini dapat meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan dapat menyebabkan infeksi di dalam saluran kencing atau vagina dan menimbulkan alergi terhadap bahan-bahan tersebut. Ini jelly, tablet atau busa atau spon yang berfungsi spermatisid. Ini ada efek sampingnya, bisa iritasi, bisa infeksi, bisa alergi. Nah, ini nama seperti ini ya, vaginal spermatisid, ini bisa spon, ini bisa pil, jelly, bisa dimasukkan ke vagina.
Nah, ini ada selanjutnya namanya vagina diafragma. Ini berupa lingkaran cincin dilapisi karet fleksibel. Ini akan menutup mulut rahim bila dipasang dalam liang vagina 6 jam sebelum berhubungan seksual. Diafragma atau cervical cap berguna untuk menutupi uterus sehingga mencegah sperma membuahi sel telur. Keuntungannya, vagina diafragma ini tidak mengganggu produksi ASI, bisa menghambat keluarnya darah haid. Nah, kekurangannya mahal, kegagalannya tinggi, harus ke tenaga kesehatan, dan rasanya tidak nyaman. Efek sampingnya resiko infeksi yang cukup tinggi karena memasukkan alat ke dalam vagina bisa menyebabkan resiko infeksi jika kebersihannya tidak terjaga. Nah, ini bentuknya ini namanya cervical cup, diafragma cup. Ini bentuknya seperti ini. Ini jika dipegang dimasukkan. Nah, berikutnya adalah kondom. Nah, kondom digunakan pada penis pria untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur ketika terjadi ejakulasi saat berhubungan intim. Penggunaan kondom cukup efektif selama digunakan secara tepat dan benar. Cara kerjanya adalah mencegah masuknya sperma ke dalam alat kelamin wanita sampai ke ovum. Keuntungannya mudah untuk didapatkan di mana-mana ada, di supermarket, minimarket ada banyak. Dan biasanya nih pada hari Sabtu, Minggu penjualan kondom itu meningkat. Nah, ini mudah didapatkan di mana-mana, tidak membutuhkan bantuan medis untuk menggunakan, dapat melindungi dari PMS dan mudah digunakan. Kerugiannya, kegagalan yang dapat terjadi apabila kondomnya bocor atau robek. Efek samping dapat tertinggal di alat kelamin wanita. Wanita bisa mengalami keputihan yang banyak dan berbau. Bisa juga terjadi infeksi ringan. Ini efek sampingnya. Nah, ini bentuknya, ini karetnya, ini cara pemasangannya. Nah, itu tadi bahan pengantar alat kontrasepsi. Nanti setelah ini kalian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kita lanjut diskusi langsung via Zoom. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.